bersama saya Devita Paku dengan NIRIM 2020240194. Kami dari mahasiswa IAKM Toraja, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Prodi Teologi Kristen semester 2. Dan perkenalkan nama saya Aris Telor dengan NIRIM 20202403. Dan perkenalkan nama saya Wisya Kasih dengan NIM 202402. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas perjalanan kami, kisah Paulus dalam pelayanannya ke dunia. Yuk ikuti terus video kami sampai akhir. Kita masuk dalam perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 sampai pasal 14. Yang pertama itu Antiokhia di Syria. Titik awal misi, Paulus dan Barnabas diutus oleh Roh Kudus melalui jemaat setelah berdoa dan berpuasa. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kemudian ke Salamis Siprus, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 5. Pafos, Siprus, Paulus menegur Elimas, seorang tukang sihir yang menyesatkan gubernur Sergius Paulus. Elimas menjadi buta seketika. Sergius bertobat karena melihat kuasa Tuhan. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 15. Kemudian Perga Pamfilia, Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas kembali ke Yerusalem. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13. Kemudian Antiokhia di Pisidia, Paulus berkhotbah di sinagoga tentang Yesus sebagai Mesias. Banyak orang percaya, tapi juga banyak penolakan dan penganiayaan dari orang Yahudi. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 14 sampai 52. Kemudian Ikonium, banyak orang Yahudi dan Yunani percaya, namun kota terpecah. Paulus dan Barnabas mengungsi karena ancaman pembunuhan. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 7. Kemudian di Listra, Paulus menyembuhkan orang lumpuh dari sihir. Orang-orang menyangka mereka dewa atau Hermes dan Zeus, tetapi kemudian mereka dilempari batu setelah diprovokasi oleh orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 19. Kemudian di Derbe, banyak murid dimenangkan. Paulus dan Barnabas menguatkan iman jemaat dan penetapan penatua. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 20 sampai 21. Kemudian ia kembali ke Antiokhia di Syria. Paulus dan Barnabas kembali ke gereja pengutus dan menceritakan semua hal yang telah Allah kerjakan lewat mereka. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 26 sampai 28. Yang kedua bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Rasul Paulus memulai dari Antiokhia di Syria. Di sini Paulus berangkat bersama Silas setelah berselisih dengan Barnabas mengenai Markus. Kemudian dia berangkat ke Tarsus, Derbe, Listra. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sini Paulus bertemu dengan Timotius, seorang murid yang baik kesaksiannya, dan mengajaknya ikut serta jemaat dikuatkan. Kemudian dia berangkat ke Troas dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sini Paulus mendapat penglihatan seorang Makedonia yang memintanya datang membantu. Ini menjadi panggilan ilahi ke Eropa. Kemudian dia berangkat ke Neapolis dan Filipi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-40. Di sini di Filipi dilihat bertobat. Paulus dan Silas dipenjara tetapi dibebaskan secara ajaib. Setelah gempa bumi, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Kemudian dia berangkat ke Tesalonika. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sini banyak orang yang percaya, tetapi orang Yahudi membangkitkan kerusuhan. Paulus dan Silas dipaksa keluar. Kemudian dia berangkat ke
Berea bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Di sini banyak orang Berea terbuka dan menyelidiki kitab suci dengan rajin. Tetapi orang Yahudi dan Tesalonika datang memprovokasi sehingga Paulus pergi. Kemudian pergi ke Athena, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Sini Paulus berlepas di Areopagus menyampaikan khotbah terkenal tentang Allah yang tidak dikenal. Beberapa orang percaya termasuk di Sius dan Damaris. Kemudian dia berangkat ke Korintus, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Di sini Paulus tinggal selama 1,5 tahun membuat tenda bernama Aquila dan Priscilla. Banyak orang percaya termasuk Krispus, kepala rumah ibadat. Tuhan menampakkan diri dan menyuruh Paulus tetap memberikan Injil di kota itu. Kemudian dia berangkat ke Kenkrea dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Paulus mencukur rambutnya karena nasar. Ini kemungkinan bentuk syukur dan dedikasi khusus. Kemudian dia berangkat ke Efesus, singgah sebentar dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Di sini Paulus berdialog di rumah ibadat. Orang-orang ingin dia tinggal lebih lama, tetapi ia menolak karena ingin merayakan hari raya di Yerusalem. Kemudian dia berangkat ke Antioquia, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2. Paulus kembali melalui Kaisarea dan Yerusalem mengakhiri perjalanan misi keduanya. Kemudian perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Perjalanan ketiga Paulus ini kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 3 hingga Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Perjalanan ketiga Paulus ia mulai dari Antioquia. Paulus memulai perjalanan ketiganya dari Antioquia. Ia menguatkan jemaat-jemaat di Galatia dan Frigia yang pernah ia kunjungi dalam perjalanan sebelumnya. Kemudian ia pergi ke Efesus. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 4, kita dapat melihat bahwa Paulus tinggal selama 2 tahun dan melakukan pengajaran intensif di sekolah Tiranus. Mujizat besar terjadi, yaitu sapu tangan dan kain yang disentuh Paulus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Banyak orang bertobat, membakar buku-buku sihir. Kerusuhan besar pula terjadi karena tukang perak Demetrius merasa terancam penghasilannya karena banyak orang meninggalkan penyembahan Dewi Artemis. Kemudian ia pergi ke Makedonia, di Filipi, Tesalonika, dan Berea dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Setelah kekacauan di Efesus, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Ia menguatkan jemaat-jemaat yang sudah dibentuk di wilayah itu pada perjalanan sebelumnya. Kemudian Paulus pergi ke Yunani di Korintus. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 2 sampai 3, Paulus tinggal selama 3 bulan. Diduga ini adalah saat ia menulis surat Roma. Saat hendak berlayar ke Syria, ia tahu ada komplotan orang Yahudi yang ingin mencelakainya. Jadi ia memilih kembali melalui jalan darat ke Makedonia. Kemudian ia pergi ke Troas. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12. Dalam persekutuan malam, Eutikus, seorang muda, tertidur dan jatuh dari lantai 3 lalu mati. Paulus membangkitkannya kembali. Ini adalah mujizat kebangkitan yang nyata dalam pelayanan Paulus. Kemudian Paulus pergi ke Miletus. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-38. Paulus tidak singgah
di Efesus, tetapi mengundang para penatua Efesus ke Miletus. Ia memberikan pesan perpisahan yang mengharukan dan memperingatkan mereka tentang ajaran sesat yang akan masuk. Mereka menangis dan berdoa bersama karena tahu Paulus tidak akan kembali. Kemudian setelah dari Miletus, Paulus pergi ke Tirus dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Di sana Paulus disambut oleh jemaat di sana. Melalui Roh Kudus, jemaat memperingatkan Paulus agar tidak pergi ke Yerusalem karena bahaya yang menanti. Kemudian setelah dari Tirus, Paulus pergi ke Kaisarea dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Di Kaisarea, Paulus tinggal di rumah Filipus, salah satu dari 7 diaken. Nabi Agabus datang dari Yudea dan bernubuat bahwa Paulus akan ditangkap dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Meskipun mendapat peringatan keras, Paulus bersikeras pergi ke Yerusalem, menunjukkan keteguhan hati dan ketaatannya pada kehendak Tuhan. A few minutes later. Demikianlah penjelasan kami mengenai kisah perjalanan pelayanan Rasul Paulus dari yang pertama sampai yang ketiga. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.